Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas A izin mempresentasikan evaluasi penilaian psikomotorik pada kelas 7 SMP dengan fokus materi pada dongeng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Sumarwati yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mempresentasikan materi ini. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama adalah saya, Alia Zahrani Arifah dengan NIM akhir 07, yang kedua ada Desita Rahayu dengan NIM akhir 23, dan yang terakhir ada Naila Safida dengan NIM akhir 59. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kisi-kisinya. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Di sini menyampaikan isi dongeng secara lisan dengan memperhatikan aspek vokal dan non-vokal. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, menyampaikan cerita dengan urutan yang runtut. Kedua, mengucapkan kata dengan pelafalan yang benar. Yang ketiga, menggunakan intonasi yang tepat. Keempat, menggunakan ekspresi wajah yang sesuai. Kelima, menggunakan gestur yang mendukung isi cerita. Selanjutnya ada teknik. Untuk tekniknya di sini mengambil tes kinerja. Untuk bentuknya yaitu petunjuk tugas. Nah, di sini ada petunjuk tugas. Ceritakan dongeng yang disediakan dengan memperhatikan urutan cerita, volume suara, pelafalan, intonasi, serta ekspresi wajah dan gestur yang sesuai. Selanjutnya ada petunjuk tugas. Yang pertama, pilih salah satu dongeng yang telah disediakan oleh guru. Guru menyediakan 2 dongeng, yaitu dengan judul Gagak yang Haus dan Si Kancil dan Kura-Kura. Yang kedua, bacalah dongeng di depan kelas dengan memperhatikan aspek penilaian, yaitu kemampuan bercerita, urutan cerita, pelafalan, intonasi, gestur tubuh dan ekspresi. Dan yang ketiga, yaitu gunakan volume suara yang cukup agar seluruh teman dapat mendengar dengan jelas. Yang keempat, lama penampilan maksimal 5 menit. Yang kelima, persiapan diri dengan berlatih sebelum tampil. Dan yang terakhir, penampilan akan dinilai oleh guru berdasarkan aspek vokal dan non-vokal. Selanjutnya terdapat tabel rubrik penilaian. Di dalam tabel terdapat aspek yang dinilai dan juga skor. Aspek yang dinilai meliputi kemampuan bercerita, urutan cerita, pelafalan atau lafal, intonasi, serta gestur tubuh dan ekspresi. Dan skornya terdapat angka 1, 2, 3, dan 4. Deskripsi skor yang pertama yaitu kemampuan bercerita, mendapatkan skor 4 jika semua komponen cerita sangat menarik, mendapatkan skor 3 jika sebagian besar komponen cerita menarik, mendapatkan skor 2 jika 50% komponen cerita menarik, mendapatkan skor 1 jika sebagian kecil komponen cerita menarik. Yang kedua yaitu urutan cerita, mendapatkan skor 4 jika semua bagian cerita tersusun sangat runtut, mendapatkan skor 3 jika sebagian besar bagian cerita tersusun runtut, mendapatkan skor 2 jika 50% bagian cerita tersusun runtut, mendapatkan skor 1 jika sebagian kecil bagian cerita tersusun runtut. Yang ketiga yaitu pelafalan, mendapatkan skor 4 jika semua kata dilafalkan dengan tepat dan jelas, mendapatkan skor 3 jika sebagian besar kata dilafalkan dengan tepat dan jelas, mendapatkan skor 2 jika 50% kata dilafalkan dengan tepat dan jelas, mendapatkan skor 1 jika sebagian kecil kata dilafalkan dengan tepat dan jelas. Yang keempat yaitu intonasi, mendapatkan skor 4 jika semua cerita menggunakan intonasi yang tepat, mendapatkan skor 3 jika sebagian besar cerita menggunakan intonasi yang tepat, mendapatkan skor 2 jika 50% cerita menggunakan intonasi yang tepat, mendapatkan skor 1 jika sebagian kecil cerita menggunakan intonasi yang tepat. Kemudian yang kelima, gestur tubuh dan ekspresi, mendapatkan skor 4 jika semua bagian cerita didukung dengan gestur tubuh dan ekspresi yang sesuai, mendapatkan skor 3 jika sebagian besar bagian cerita didukung oleh gestur tubuh dan ekspresi yang sesuai, mendapatkan skor 2 jika 50% bagian cerita menggunakan gestur dan ekspresi yang sesuai, dan mendapatkan skor 1 jika sebagian kecil bagian cerita menggunakan gestur dan ekspresi.
Kemudian cara menilainya yaitu skor dibagi 20 dikali 100. Baik, selanjutnya adalah rekapitulasi nilai kemampuan membaca dongeng. Di sini kami memberikan 3 contoh. Yang pertama ada Almira Zahra, yang kedua ada Kalista Ana, dan yang terakhir Davino. Pada masing-masing anak memiliki skor nilai yang berbeda-beda. Untuk Almira memiliki skor 16 dibagi 20, dan jika bobotnya 100 maka akan mendapatkan nilai 80 dengan kualifikasi yaitu mencapai KKM. Untuk siswa kedua yaitu Kalista Ana memiliki skor 17 dibagi 20 dikali bobot yaitu 100 menghasilkan nilai sebesar 85 dengan kualifikasi mencapai KKM. Dan yang terakhir adalah Vino dengan skor 19 dibagi 20 dikali dengan bobot 100 menghasilkan nilai sebesar 95 yaitu dengan kualifikasi mencapai KKM. Dengan batas KKM yaitu 75, ketiga siswa ini mencapai KKM dan lulus. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.